wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Ainul Fitria. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 UIN Maulana Malik Ibrahim dengan nomor peserta PPG 350778000028 dan nomor NIM PPG 210 109 110023. Hari ini, Senin tanggal 13 September 2021, saya akan melaksanakan ujian praktek mengajar di SD Negeri 3 Kasembon, dan hal ini akan saya lakukan secara daring dengan menggunakan Google Meet. Mohon saran dan bimbingan dari Bapak Ibu penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan anak-anak, kameranya kan semuanya biar Buin bisa lihat kita lihat. Terima kasih Arya, terima kasih Kak, terima kasih Jessica, Bella, Akbar, Ahyo, Eza, Denny. Sudah siap belajar ya anak-anak? Siap. Ya, tolong disiapkan bukunya, pensilnya, alat-alat tulis dan sebagainya untuk pembelajaran hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jauh dari segala macam penyakit apapun. Dan anak-anak, pada masa pandemi ini, anak-anak tolong selalu mematuhi protokol kesehatan ya. Di antaranya apa anak-anak? Dengan memakai masker. Kemudian apa lagi? Cuci tangan. Cuci tangan. Apa lagi? Menjaga jarak. Menjaga jarak. Bagus, pinter ya. Sekarang anak-anak, Buin mau tanya dulu, hari ini kira-kira siapa yang tidak masuk ya anak-anak? Indri sama Rizky dan Indri. Rizky dan Indri. Tadi sudah izin Buin ya, Rizky dan Indri. Karena sakit, kita doakan semoga Rizky dan Indri cepat sehat, sembuh, dan bisa mengikuti pembelajaran hari ini, pembelajaran pendidikan agama Islam lagi ya anak-anak. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran kita mulai, Buin minta salah satu anak untuk memimpin doa. Silakan Ananda Arya dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ilma alamin. Anak-anak, dengan berdoa semoga pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan anak-anak kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Seperti biasanya anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai untuk pembelajaran pendidikan agama Islam, kita membiasakan untuk membaca surat pendek terlebih dahulu. Kita baca dulu bersama-sama surat pendeknya ya anak-anak. Mari anak-anak kita membaca surat pendek bersama-sama. A'udzu billahi Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas,
min syarril waswasil khannas asyisu fi nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Ya. Anak-anak, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air Indonesia, sekarang mari kita membaca Pancasila bersama-sama. Silakan Ana dan Manda, teman-temannya dipimpin membaca Pancasila. 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 Satu. Tuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan adil dan beradab. Kemanusiaan yang beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Terima kasih Ada Damanda dan anak-anak semuanya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema Aku Anak Soleh, dan untuk pertemuan hari ini kita akan belajar subtema Orang Jujur Disayang Allah, ya. Anak-anak, kira-kira penting tidak kita belajar tentang perilaku jujur? Penting. Kenapa sih kok penting belajar tentang perilaku jujur? Untuk Membawa kesempurnaan. Iya, untuk membawa kesempurnaan biar menjadi anak yang bagaimana, anak-anak? Yang soleh. Anak yang soleh, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ya, anak-anak. Sekarang anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, anak-anak dapat menguraikan makna jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, nantinya anak-anak dapat menyebutkan contoh perilaku jujur. Dan yang ketiga, dapat memperinci keuntungan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari, serta menunjukkan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, sebelumnya kita sudah belajar tentang materi apa ya? Siapa yang masih ingat? Kitab Allah dan Asmaul Husna. Ya, Allah dan Asmaul Husna. Yang kemarin kita sudah belajar tentang kitab-kitab Allah. Siapa yang masih ingat kitab-kitab apa saja yang sudah kita pelajari kemarin? Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Quran. Iya, ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada Injil dan Al-Quran. Dan anak-anak perlu diketahui bahwasannya semua kitab-kitab itu mengandung atau berisi tentang ajaran-ajaran tentang perilaku terpuji, sebagaimana juga dengan kitab Al-Quran. Dan hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji, yaitu perilaku apa, anak-anak? Perilaku jujur. Ya, bagus ya, anak-anak. Sebelumnya, anak-anak, mari kita bernyanyi dulu lagu Anak Soleh. Anak-anak bisa ya? Kita nyanyi bersama-sama. Kita nyanyi bersama-sama lagu Anak Soleh. Sudah siap, anak-anak? Siap. Suaranya yang keras ya. Saya hitung mulai 1. Ayo, 1, 2, 3. Aku adalah Anak yang selalu yang bergembira, sholat yang imam tidak lalu berperintah Rasulullah
Ya, bagus. Tepuk tangan ya, anak-anak. Terima kasih. Sekarang anak-anak, Bu In mau tanya dulu. Anak-anak mau nggak jadi anak yang soleh? Mau. Katanya siapa yang mau? Ada yang tidak mau jadi anak yang soleh? Semuanya mau ya anak-anak? Nah, sekarang Bu In tanya dulu sih, anak yang soleh itu anak yang bagaimana? Siapa yang tahu? Silakan dijawab. Anak yang jujur. Anak yang jujur, terus anak tidak berbohong, apalagi anak yang soleh, anak yang baik, ya. Berbakti apa tidak? Berbakti pada orang tua, apalagi hormat pada orang tua. Ya, pastinya. Dan yang pastinya salah satu ciri dari anak soleh adalah berperilaku jujur. Sekarang anak-anak, ya silakan kalian lihat video yang akan Bu In tampilkan di layar ya. Udah, pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Jadi, ya Bu, kamu harus janji sama ibu. Karena jadi anak yang jujur itu banyak pahalanya. Pakai aja duitnya, Bud. Itu udah jadi hak kamu kok. Pokoknya kamu harus jadi anak yang jujur. Masih disimpan aja, Bud, duitnya. Kalau nggak mau, ya buat aku aja lah sini. Udah, buat aku aja lah sini ah. Jangan. Udah, buat aku aja sini ah. Tidak. Ya elah. Nah, itu tuh orang itu. Misi. Om. Ini dompetnya, Om. Namamu siapa? Budi, Om. Makasih ya Budi ya. Iya, Om. Sudah dilihat anak-anak videonya tadi? Ya sudah. Ya, bagus enggak filmnya? Ya, semangat, bagus. Kira-kira setelah melihat video tadi, siapa yang bisa menyimpulkan apa sih isi dari film tadi? Siapa yang bisa? Silakan. Apa? Seorang anak menjual tisu lalu menemukan dompet jatuh lalu dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, bagus. Jadi ada anak penjual asongan
ya, yang menemukan dompet kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Kira-kira perbuatan yang dilakukan anak tadi benar apa tidak anak-anak? Nah, Benar. Kira-kira kalau kalian menjadi anak tadi dikembalikan dompetnya atau disimpan sendiri? dikembalikan. Dikembalikan. Karena bukan milik hak. Iya, karena Bukan milik kita. Iya, karena bukan miliknya kalian, bukan haknya. Jadi jujur di sini adalah artinya apa? Mengembalikan barang yang bukan miliknya. Ya, itu adalah berarti anak tersebut sudah melakukan perilaku apa, anak? Jujur. Nah, bagus, perilaku jujur ya. Hebat ya anak kelas 5. Sekarang coba anak-anak perhatikan lagi. Bu In punya sebuah berita ya. Ini saya ambil dari liputan 6. Ini beritanya. Silakan Ananda Jessica dibaca isi dari berita liputan 6 ini. Dan yang lainnya silakan didengarkan ya. Nanti disimpulkan isi dari berita ini. Silakan Ananda Jessica. Bocah jujur minta maaf lewat surat setelah senggol mobil mewah. Kejujuran seorang bocah asal Bogor membuatnya disorot publik surat permintaan maaf yang ditulis Zafran dalam secari kertas beredar hingga menjadi perbincangan viral di jaringan sosial. Dalam sebuah unggahan di Facebook, akun dengan nama Chandri Fidatul Rahmah yang juga ibu dari bocah itu menunjukkan bagaimana aksi terpuji yang dilakukan putra kecilnya. Dia bercerita bagaimana anaknya yang kini berusia 6 tahun merasa bersalah setelah dengan tidak sengaja menyerempet sebuah mobil oranye yang terparkir di pinggir jalan dengan sepedanya. Iya, bagus ya. Terima kasih Ananda Jessica sudah membacakan berita dari liputan 6. Dari berita ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa sih isi berita ini kira-kira? Silakan satu anak deh, coba satu anak disimpulkan isi dari berita ini. Silakan. Ananda Arya atau Aal atau yang lainnya, monggo. Seorang bocah yang Arya, tidak sengaja menyenggol mobil mewah yang terparkir. Iya, ada anak kecil yang tidak sengaja menyenggol mobil mewah yang terparkir. Terus kemudian anak kecil itu ngapain? Setelah nyenggol mobilnya, anak kecil ngapain? Minta maaf Dengan surat. Iya, minta maaf dengan surat. Ya, ada yang tahu ya? Kalau anak kecil tadi yang nyerempet, kenapa kok anak kecil tadi minta maaf? Karena merasa bersalah setelah menyenggol mobil mewah. Iya, karena merasa bersalah sudah menyerempet mobil orang, akhirnya minta maaf. Kira-kira perilaku anak kecil tadi termasuk perilaku yang bagaimana, anak-anak? Jujur. Nanti jujur di sini mau mengakui apa? Kesalahan. Kesalahan. Kalau sudah mengakui kesalahan, kemudian apa, anak-anak? Meminta maaf. Ya. Kalau kalian misalnya ada di posisi anak kecil ini tadi, apa yang kalian lakukan? Meminta maaf. Iya, minta maaf ya. Minta maaf karena mengakui atas kesalahan. Jadi jujur di sini adalah mengakui kesalahannya dan juga meminta maaf atas kesalahan yang diperbuatnya tadi. Ya, anak-anak. Sekarang Bu In punya lagi, anak. Coba diamati lagi ya. Nah, sekarang ada, sudah dilihat gambarnya, anak-anak? Iya. Coba sih gambar pertama. Saya mau ke Akbar, coba Akbar. Gambar pertama ini tentang apa, Ananda Akbar? Tidak menerima suap karena perilaku tidak Iya. jujur. Itu gambarnya orang yang nggak mau menerima uang. Istilahnya kalau sekarang itu suap ya, anak-anak. Karena itu termasuk perilaku tidak jujur. Jadi nanti kalau anak-anak misalnya jadi seorang kemudian ada orang yang mau nyuap, itu jangan sampai mau ya, karena itu merupakan perilaku apa, anak-anak? Tidak jujur atau berbohong. Tidak jujur, ya, tidak jujur. Dan perilaku ini dosa apa tidak? Dosa.
Nah, sekarang yang kedua, coba yang kedua saya mau ke Ananda Aal. Ananda Aal, coba yang kedua ini gambarnya tentang apa? Tentang seorang menemukan pensil. Kemudian Diberikan ke temannya tapi tidak mau karena itu bukan iya, miliknya. bagus. Kira-kira ini yang dilakukan anak perempuan ini menolak pensil yang bukan miliknya, ini termasuk perilaku apa, anak? Jujur. Jujur. Kira-kira kalau kalian misalnya jadi anak perempuan ini, kira-kira kalian terima enggak? Betul. Enggak. Ya, kenapa tidak diterima? Karena bukan barang kita. Iya, karena bukan miliknya, jadi jangan diterima karena itu bukan perilaku jujur. Sekarang yang gambar ketiga, saya mau ke Ananda Manda. Coba si Ananda Manda ini, gambar tiga ini tentang apa sih? Tentang membeli makanan. Ya, tentang membeli makanan. Di sini coba anak-anak lihat, ini dibaca coba. Ini apa ini bacanya anak? Kantin kejujuran. Biasanya kalau kantin kejujuran ini ada yang jual apa tidak? Tidak. Tidak. Biasanya kalau kantin kejujuran itu ada barang yang dijual, tapi penjualnya tidak ada. Jadi sampai apa? Kalian bebas untuk membeli tanpa apa ada yang menjualnya. Jadi kalau ambil barang ya otomatis harus membayar. Nah, kira-kira kalau kalian ini berada dalam kantin kejujuran, misalnya ya, kemudian kalian mau membeli jajan, tidak ada penjualnya otomatis ya. Kira-kira apa tidak anak-anak? Membayar. Iya, kenapa kok membayar? Kan nggak ada yang jual. Kalau misalnya nggak bayar juga nggak ada yang tahu. Karena tidak perilaku jujur. Iya, karena tidak jujur, bukan barangnya. Kalau beli ya juga harus bayar. Itu namanya perilaku jujur meskipun tidak ada yang lihat ya. Sekarang coba gambar yang mau Anda Denis, gambar apa ini Denis? Gambar orang sholat, Bu. Iya, gambar orang sholat. Kalau sholat itu biasanya menyembah kepada siapa sih anak-anak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah, berarti ini merupakan salah satu perilaku jujur kepada Allah dengan apa? Dengan sholat. Kalau tidak sholat merupakan bukan perilaku jujur kepada Allah. Ya, anak-anak tapi sudah sholat apa belum? Sholat ya, pasti Sampung. ya, jos sholat ya. Pinter. Setelah kalian mempelajari tadi, menyimak videonya, kemudian menyimak berita yang dibacakan temanmu Jessica dan juga mencermati gambar-gambar. Sekarang coba kalian kerjakan secara berkelompok. Kalian buat peta konsep atau mind mapping tentang perilaku jujur ya. Jujur itu apa pengertiannya dari yang sudah kalian pelajari tadi ya. Kemudian contoh perilaku jujur itu apa ya? Baik itu jujur pada Allah, diri sendiri dan juga orang tua. Kemudian macam-macam jujur itu apa dan juga perilaku jujur itu apa. Ya, bisa ya anak-anak? Silakan kalian kerjakan dengan kelompok kalian. Kelompoknya sudah saya bagi kemarin ya. Anak-anak bisa melihat materi-materi yang sudah Bu In kirimkan ke kalian. Bisa dilihat? Sudah? Ya, sebentar ya. Ya, ini materinya. Jujur tentang materi saya kirim ke WA kalian. Nah, ini ya tentang jujur. Materinya apa? Ini nanti kalian bisa membaca konsep dengan membaca materi yang sudah Bu In berikan ke WA kalian, atau kalian juga bisa membaca buku yang lain atau juga bisa browsing di internet ya. Bu In kasih waktu 30 menit ya untuk membuat peta konsepnya secara berkelompok. Ya, nanti kita ketemu lagi di Google Meet ya. Nah, silakan kalian buat peta konsepnya sebaik mungkin. Kalian bisa mewarnainya dan sebagainya.
Sudah anak-anak? Sudah siap semuanya? Pun. Ada kesulitan kira-kira tadi? Ya. Tidak ada ya? Sudah semuanya? Silakan diangkat dulu peta konsep yang sudah dibuat per kelompoknya tadi, diangkat, ditunjukkan ke kamera. Nah, bagus ya. Ananda Aal sudah. Yang lainnya? Ananda Agung, peta konsepnya mana? Ya, Ananda Akbar, peta konsepnya silakan ditunjukkan di layar. Ya, Ananda Keza, bagus, sudah ada peta konsepnya. Ananda Manda sudah, ya. Ananda Arya, mana Ananda Arya? Akbar sudah ya, bagus ya. Bagus, peta konsep bagus semua ya. Sekarang Bu Im minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1 Ananda Akbar dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong. Macam-macam jujur yaitu 1. Jujur pada Allah. 2. Jujur pada diri sendiri. 3. Jujur pada orang lain. Contoh jujur pada Allah dengan rajin sholat, mengaji, mengucap syukur bila diberi kenikmatan. Contoh jujur pada diri sendiri, tidak mencontek saat ulangan, tidak maksiat walau tidak ada yang melihat. Contoh jujur pada orang lain, tidak berbohong pada siapapun, melaksanakan tugas dari guru tepat waktu. Keuntungan perilaku jujur: disayang Allah, dicintai Rasul, disukai teman, dipercaya orang lain, akan masuk surga. Ya, bagus. Kita beri aplaus untuk kelompok 1 Ananda Akbar ya. Terima kasih Ananda Akbar. Sekarang kelompok 2. Silakan Ananda Aal dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ananda Aal. Mind mapping atau peta konsep. Jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong. Macam-macam jujur yaitu 1. Jujur pada Allah. 2. Jujur pada diri sendiri. 3. Jujur pada orang lain. Contoh jujur pada Allah dengan rajin sholat, mengaji, mengucap syukur bila diberi kenikmatan. Contoh jujur pada diri sendiri, tidak mencontek saat ulangan, tidak maksiat walau tidak ada yang melihat. Contoh jujur pada orang lain, tidak berbohong pada siapapun, melaksanakan tugas dari guru tepat waktu. Keuntungan perilaku jujur: disayang Allah, dicintai Rasul, disukai teman, dipercayai orang lain, akan masuk surga. Ya, bagus. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 Ananda Aal ya. Ya, sekarang kelompok 3. Silakan Ananda Keza dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan, tidak berbohong. Macam-macam jujur yaitu 1. Jujur pada Allah. 2. Jujur pada diri sendiri. 3. Jujur pada orang lain. Contoh jujur pada Allah dengan rajin sholat, mengaji, mengucap syukur bila diberi kenikmatan. Contoh jujur pada diri sendiri, tidak mencontek saat ulangan, tidak maksiat walau tidak ada yang melihat. Contoh jujur pada orang lain, tidak berbohong pada siapapun, melaksanakan tugas dari guru tempat waktu. Keuntungan perilaku jujur: disayang Allah, dicintai Rasul, disukai teman, ayah orang lain, akan masuk surga. Ya, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Ananda Keza kelompok 3 ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah bagus semuanya peta konsepnya. Kemudian cara menunjukkan tentang perilaku juga sudah bagus-bagus semuanya ya. Alhamdulillah, berarti insya Allah Ananda kelas 5 ini sudah paham ya tentang perilaku jujur. Nah, sekarang saya anak-anak. Bisa dilihat anak-anak? Sudah ya? Sekarang Bu In kita main ya. Sekarang kita main agar kita sedikit relax ya, sedikit fresh. Kita main dulu. Kita main tebak kartu. Nanti kita jawab bersama-sama aja ya, biar rame. Sekarang nomor 1 coba sih kita hitung 1, 2, 3.
Apa ini? Tidak mencuri. Tidak mencuri. Kira-kira termasuk perilaku jujur apa tidak? Tidak. Tidak mencuri berarti perilaku jujur. Kita cek sih benar apa tidak sih tidak mencuri termasuk perilaku jujur? Jujur. Benar ya. Nah, sekarang yang kedua, gambar yang kedua. Silakan kita tebak bersama-sama, tebak kartu ya. Kartunya ini yang kedua 1, 2, 3. Gambar apa ini anak-anak? Tidak berbohong. Tidak berbohong. Tidak berbohong ini termasuk aku jujur apa tidak? Jujur. Kita cek jawabannya ya apa? Tidak berbohong termasuk aku jujur. Kita cek ya jawabannya. Ya benar. Tidak berbohong atau perilaku jujur. Nah. Sekarang kita kartu yang ketiga. Silakan ya, kita tebak bersama-sama. Apa sih gambarnya kartu ketiga? 1, 2, 3. Gambar apa, anak? Tidak curang. Tidak curang. Tidak curang termasuk perilaku jujur apa tidak? Tidak. Iya, termasuk perilaku jujur. Coba sih kita cek apakah tidak curang itu termasuk perilaku jujur. Kita cek ya. Iya, benar. Tidak curang adalah termasuk perilaku jujur. Ya. Yang kelima, yang keempat. Ini gambar apa, anak-anak? Menipu. Iya, tidak menipu. Jangan tertipu, tidak boleh menipu. Itu termasuk perilaku jujur apa tidak? Jujur. Ya, jujur. Benar apa tidak? Kita cek jawabannya ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah benar ya. Jadi tidak menipu termasuk perilaku jujur. Sekarang yang kelima, kita tebak bersama-sama ya yang terakhir. 1, 2, 3. Gambar apa ini yang kelima, anak? Mencontek. Tidak mencontek. Iya, ini menyontek ya. Termasuk perilaku jujur apa tidak menyontek itu? Tidak. Tidak jujur. Iya, kita cek jawabannya ya. Iya. Masuk tidak jujur ya. Sekarang anak-anak, apa yang termasuk contoh perilaku jujur? Yang pertama ini apa? Tidak. Yang kedua, Berbuat curang. iya, Tidak menipu. Tidak mencontek. iya bagus ya. Pinter ya anak-anak, bagus ya. Jadi contoh-contoh perilaku jujur, tidak mencuri, tidak berbohong, tidak berbuat curang, tidak menipu, dan juga tidak menyontek adalah termasuk perilaku jujur. Mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini ya anak-anak. Ya, kesimpulannya anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan jujur adalah apa? Jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan. Ya, jujur adalah berkata sesuai dengan kenyataan. Apalagi jujur itu harus dibiasakan Sejak sejak jujur ada berapa macam anak-anak? Jujur kepada siapa saja? kepada Allah. Kepada diri sendiri. Ya. Kemudian keuntungan jujur apa saja anak-anak? Mencintai Allah. Ya, bagus. Jadi jujur itu berkata sesuai dengan kenyataan dan harus kita biasakan sejak kecil ya. Kira-kira anak-anak dari pelajaran tadi ada yang ditanyakan? Betul. Tidak. Sekarang kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu In mau tanya dulu sih. Kira-kira dari kegiatan tadi yang paling anak-anak sukai apa? Semua. Semuanya apa saja? Tolong disebutkan ya. Apa saja yang disukai? Ya, kemudian Video. ya. Nyanyi. Video ya. Bagus ya. Berarti anak-anak suka ya dengan pembelajaran hari ini? Eh. Ya.
Anak-anak, kalian harus jujur dimanapun kalian berada dan semoga semuanya kalian nanti menjadi anak yang solih dan solihah. Amin ya robbal alamin. Sekarang anak-anak, Bu In akan mengirim soal di Google Form di WhatsApp grup ya untuk kalian kerjakan soalnya. Dan untuk tugas kelompoknya dikumpulkan minggu depan. Tolong kalian membuat clipping, kumpulkan gambar-gambar tentang contoh perilaku terpuji yaitu jujur dalam kehidupan sehari-hari. Kamu buat clipping, kalian kumpulkan minggu depan. Sudah paham ya tugasnya hari ini? Ya, untuk pelajaran minggu depan, anak-anak akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Anak-anak tolong minggu depan siapkan kertas dan juga alat mewarnai. Kita akan mewarnai contoh tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Ya, anak-anak untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bu In punya sebuah lagu. Kita nyanyikan bersama-sama ya anak-anak. Nadanya pelangi-pelangi. 1, 2, 3. Jadi anak dan janganlah bingung, jadi anak jujur pasti terima kasih anak-anak kelas 5 yang hebat-hebat dan soleh dan solehah. Sekarang untuk pembelajaran kita kali ini ya, Bu In minta salah satu anak untuk memimpin doa. Silakan Ananda Keza dipimpin doanya. persiapan berdoa mulai. Iya, Ya, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa anak-anak untuk selalu belajar, untuk selalu bersikap baik kepada siapapun, dan nantinya anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Cukup sekian dari Bu In. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.